Belajar dengan sadar itu cara belajar yang unik. Cara ini menekankan kesadaran penuh saat kita belajar. Siswa benar-benar hadir. Break kan cuma menghafal buat ujian saja. Tapi, mereka berusaha sungguh-sungguh memahami materinya. Bagian pentingnya adalah menghubungkan informasi baru. Mereka mengaitkannya dengan kehidupan dan pengalaman sendiri. Ini membuat belajar jadi perjalanan yang aktif dan sangat pribadi. Jadi nggak cuma terima informasi saja, siswa jadi pencipta pengetahuannya sendiri. Tujuan utama belajar dengan sadar adalah menumbuhkan pemahaman yang mendalam. Juga membuat pengalaman belajar jadi benar-benar bermakna. Belajar itu seharusnya bukan beban, tapi bisa jadi sumber kesenangan dan minat yang tulus. Belajar dengan sadar melibatkan seluruh diri siswa. Artinya, pikiran mereka terlibat sepenuhnya dan dengan saksama. Juga, mengakui emosi dan perasaan mereka sebagai bagian dari belajar. Bahkan sensasi fisik dan firasat juga diakui. Cara yang menyeluruh ini menyatukan semua aspek diri siswa dalam pendidikannya. Menciptakan lingkungan belajar yang tepat itu penting sekali. Lingkungan ini harus mendukung dan terasa aman. Harus mendorong siswa untuk banyak bertanya. Mereka harus bebas menggali ide-ide baru tanpa rasa takut. Guru berperan sebagai pemandu di sini. Guru membantu siswa untuk hadir sepenuhnya di setiap momen. Guru juga membantu siswa melihat relevansi mata pelajaran. Ini membantu membangun ruang yang positif dan terbuka, agar pembelajaran yang sesungguhnya terjadi. Suasana seperti ini menumbuhkan perkembangan. Belajar dengan sadar ini beda banget sama cara-cara lama yang tradisional. Banyak cara lama yang fokusnya cuma menghafal. Seringnya, nilai ujian jadi yang paling penting. Tapi, belajar dengan sadar sangat menghargai prosesnya. Cara ini merayakan momen-momen saat tiba-tiba paham atau dapat pencerahan. Tujuannya adalah menumbuhkan cinta belajar yang sejati dan langgeng. Ini membantu siswa mengembangkan keterampilan penting untuk terus bertumbuh. Keterampilan ini penting banget untuk menghadapi dunia kita yang cepat berubah. Ini adalah jalan yang lebih berkelanjutan menuju pengetahuan. Hadir sepenuhnya adalah dasar penting belajar dengan sadar. Artinya, kita memperhatikan dengan saksama apa yang terjadi saat ini. Siswa belajar memusatkan pikiran pada tugas yang sedang dikerjakan. Mereka berusaha tidak terganggu oleh kekhawatiran masa lalu. Mereka juga berusaha tidak cemas tentang kejadian di masa depan. Perhatian yang penuh dan terfokus ini sangat membantu meningkatkan konsentrasi. Ini memungkinkan penyerapan informasi yang jauh lebih kaya. Siswa jadi lebih peka terhadap detail kegiatan belajar itu sendiri. Ini adalah keterampilan berharga yang bisa dikembangkan dengan latihan. Kesadaran tanpa menghakimi adalah pilar penting lainnya. Siswa diajak untuk mengamati pikiran mereka. Mereka juga mengamati perasaan mereka selama proses belajar. Mereka melakukannya tanpa buru-buru menilai baik atau buruk. Latihan ini membantu mereka memahami kondisi batin mereka jauh lebih baik. Ini bisa mengurangi stres yang sering muncul karena membuat kesalahan. Belajar kemudian menjadi kesempatan untuk menemukan diri dan bertumbuh. Sikap tidak menghakimi ini menumbuhkan penerimaan diri yang lebih besar. Juga menciptakan pola pikir yang lebih terbuka dan mau menerima informasi baru. Fokus pada proses itu sendiri sangat penting dalam belajar dengan sadar. Belajar dilihat sebagai perjalanan yang terus berlangsung. Bukan cuma tujuan akhir, seperti dapat nilai bagus. Usaha, eksplorasi, dan eksperimen sangat dihargai. Kesalahan tidak dilihat sebagai kegagalan. Sebaliknya, dilihat sebagai kesempatan belajar yang berharga. Pandangan ini mengurangi tekanan berat untuk selalu benar. Siswa jadi bisa lebih menikmati kegiatan belajar itu sendiri. Mereka jadi lebih tangguh dan tekun dalam belajar. Orientasi pada proses ini membangun motivasi dari dalam diri yang kuat. Menghubungkan pelajaran dengan kehidupan nyata membuat pendidikan jadi relevan. Siswa didorong aktif untuk mencari penerapan praktisnya. Mereka mencari tahu bagaimana pelajaran di sekolah berhubungan dengan dunia mereka sendiri. Ini membuat konsep-konsep abstrak jadi lebih nyata dan mudah dipahami. Ini langsung menjawab pertanyaan umum siswa. Kenapa saya harus belajar ini? Hubungan yang jelas ini sangat meningkatkan motivasi. Juga meningkatkan kemampuan mengingat materi baru. Belajar menjadi alat yang berguna untuk memahami dan menjalani hidup. Ini mengubah pendidikan menjadi usaha yang jauh lebih praktis.
Pengaturan emosi memainkan peran penting dalam belajar dengan sadar. Siswa belajar mengenali berbagai emosi mereka saat muncul. Mereka juga mengembangkan keterampilan untuk mengelola emosi ini secara efektif. Ini bukan berarti menekan atau mengabaikan perasaan mereka. Artinya, memahami perasaan itu dengan cara yang membangun dan sehat. Keterampilan penting ini membantu mengurangi kecemasan terkait belajar. Ini mendorong kondisi pikiran yang tenang, jernih, dan fokus. Siswa yang bisa mengatur emosinya cenderung belajar lebih baik. Mereka juga lebih tangguh saat menghadapi tantangan akademis. Menumbuhkan rasa ingin tahu adalah tujuan utama pendekatan ini. Belajar dengan sadar mendorong siswa untuk banyak bertanya. Ini secara aktif mendukung keinginan alami mereka untuk menjelajah dan menemukan. Rasa takjub yang kuat ini mendorong penyelidikan dan investigasi yang lebih dalam. Siswa yang penasaran secara alami adalah pembelajar yang lebih terlibat. Mereka aktif mencari pengetahuan dan pemahaman. Guru bisa menumbuhkan rasa ingin tahu ini dengan mengajukan pertanyaan terbuka. Guru juga bisa menciptakan kesempatan di kelas untuk penemuan langsung. Ini membuat seluruh proses belajar jadi jauh lebih seru. Guru bisa memperkenalkan praktik kesadaran yang sederhana, namun efektif. Misalnya, mereka bisa menggunakan latihan mendengarkan dengan sadar di kelas. Siswa berlatih mendengar apa yang dikatakan tanpa langsung menghakimi. Mereka belajar mendengarkan dengan saksama untuk memahami sepenuhnya. Bukan hanya mendengarkan untuk cepat-cepat menjawab. Menulis jurnal reflektif adalah alat lain yang sangat berguna. Siswa bisa menulis tentang pengalaman belajar mereka. Mereka bisa mencatat pikiran, perasaan, dan wawasan baru apapun. Ini membantu memantapkan apa yang telah mereka pelajari, juga meningkatkan kesadaran diri yang berharga. Eksplorasi sensorik bisa diintegrasikan ke berbagai mata pelajaran. Dalam pelajaran IPA misalnya, siswa bisa mengamati daun dengan saksama. Mereka juga bisa mempelajari batu atau bunga. Mereka akan menggunakan semua indera mereka untuk menggambarkannya secara detail. Dalam matematika, soal cerita bisa dihubungkan dengan tugas sehari-hari. Ini dengan jelas menunjukkan kegunaan praktis dan relevansi angka. Bercerita bisa menjadi metode yang ampuh. Bisa digunakan untuk menjelaskan ide-ide rumit dengan cara yang menarik. Berbagai metode ini membuat belajar lebih berkesan, juga secara efektif melayani gaya belajar yang berbeda-beda. Belajar dengan sadar menawarkan manfaat yang benar-benar menyeluruh bagi siswa. Secara kognitif, ini membantu meningkatkan fokus dan memperdalam pemahaman mereka. Secara emosional, ini membantu pengelolaan stres yang lebih baik dan kesadaran diri yang lebih besar. Secara sosial, ini bisa meningkatkan keterampilan penting seperti empati dan komunikasi. Siswa cenderung mengembangkan pandangan hidup yang lebih seimbang dan bijaksana. Mereka tumbuh menjadi pribadi yang lebih utuh dan cakap. Pendekatan yang bijaksana ini secara langsung mendukung kesejahteraan secara keseluruhan. Ini berkontribusi menciptakan populasi siswa yang lebih sehat dan bahagia. Pendekatan pendidikan ini secara efektif mempersiapkan siswa untuk masa depan yang tidak pasti. Kita semua tahu dunia berubah dengan sangat cepat. Menghafal saja sudah tidak cukup lagi untuk sukses. Siswa zaman sekarang butuh keterampilan seperti berpikir kritis. Mereka juga butuh kemampuan beradaptasi dan kecerdasan emosional yang kuat. Belajar dengan sadar secara aktif menumbuhkan kompetensi-kompetensi penting yang siap menghadapi masa depan ini. Ini memberdayakan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan yang kompleks dengan sukses. Ini membantu mereka menjadi pembelajar yang proaktif dan terlibat sepanjang hidup mereka. Keterampilan seperti ini sangat berharga di bidang apapun. Belajar dengan sadar memegang peranan penting untuk reformasi pendidikan. Sistem pendidikan saat ini seringkali lebih mementingkan nilai ujian daripada pemahaman yang sesungguhnya. Tekanan berat ini sayangnya bisa menyebabkan siswa jadi tidak semangat belajar dan stres. Pergeseran sadar ke arah praktik yang lebih penuh kesadaran sangat dibutuhkan. Perubahan ini bisa membuat pendidikan lebih manusiawi, menarik, dan efektif. Ini berpotensi menyalakan kembali kegembiraan murni dalam belajar. Pendekatan ini benar-benar menghargai perjalanan unik setiap siswa.
Ini membantu membangun komunitas belajar yang lebih suportif dan mendidik. Tujuan akhir dari belajar dengan sadar adalah menciptakan pendidikan yang bermakna. Juga bertujuan untuk menumbuhkan pengalaman pendidikan yang menyenangkan dan memperkaya. Ketika siswa belajar dengan kesadaran penuh, mereka terhubung lebih dalam. Mereka menemukan tujuan dan relevansi nyata dalam pelajaran mereka. Ini mengubah pendidikan dari tugas yang membosankan menjadi petualangan yang seru. Belajar dengan sadar menawarkan jalan yang jelas dan mudah diakses menuju transformasi ini. Ini membantu membangun masa depan yang jauh lebih cerah untuk pendidikan secara global. Ini memelihara warga negara yang bijaksana, sadar, dan berfases.